Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Nirmalasari, nomor absen 19, kelas 11 MIPA 4. Di sini, saya ingin menjelaskan tentang perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Yang pertama, latar belakang perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Yang kedua, tokoh di balik perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Yang ketiga, jalannya perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Yang keempat, akhir dari perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Yuk simak video berikut ini. Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol merupakan seorang ulama, pemimpin dan pejuang yang berperan melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 sampai 1838. Lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat pada tanggal 1 Januari 1772. Wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pimeleng, Minahasa pada 6 November 1864. Satu, latar belakang perlawanan Tuanku Imam Bonjol. A. Karena adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri sebagai akibat dari usaha yang dilakukan kaum Padri untuk memurnikan ajaran Islam dengan menghapus adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. B. Terjadi karena campur tangan Belanda dengan membantu kaum adat melawan kaum Padri. Dua, tokoh-tokoh di balik perlawanan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Nan Rencek, Tuanku Tambusai. Tokoh lain yang mendukung gerakan kaum Padri yaitu Datuk Bandoro, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Nan Kapu. Tiga, jalannya Perang Padri. Proses peperangan tahap 1 tahun 1821 sampai 1825. Peperangan terjadi antara kaum adat dengan kaum Padri karena masalah agama. Perang ini terjadi sebelum Perang Diponegoro. Pertempuran ini meletus dari kota Lawas ke Alahan Panjang dan tanah datar. Kaum adat meminta bantuan kepada Inggris, namun ditolak karena Inggris sudah tidak mempunyai kekuasaan di Indonesia. Kaum adat meminta bantuan kepada Belanda tahun 1821, sehingga kaum Padri menyerang pos Belanda di Semawang, Soliair, dan Lintau. Tahun 1822 terjadi pertempuran di Baso, dipimpin oleh Tuanku Nan Rencek. Di Bonio, kaum Padri berhasil menyerang pos Belanda yang dipimpin oleh Letnan Martinus dan Kapten Bruce. Tahun 1825, posisi Belanda semakin sulit, apalagi di Jawa sedang berlangsung Perang Diponegoro, sehingga Belanda mengajak kaum Padri melaksanakan perundingan. Proses peperangan tahap 2 merupakan perang antar masyarakat Minangkabau melawan Belanda untuk mempertahankan wilayah mereka. Perang ini terjadi setelah Perang Diponegoro. Tahun 1831, serangan kaum Padri mulai gencar di Muara Palam. Tahun 1832, Tuanku Nan Cerdik bergabung dengan Tuanku Imam Bonjol menyerang pos-pos Belanda di Mangapo.
Tahun 1833, pertempuran meletus di daerah Agam. Kaum Padri mulai mengalami kekalahan karena menyerahnya beberapa pemimpin seperti Tuanku Nan Cerdik. Akhir tahun 1834, Belanda memusatkan pasukannya untuk menduduki daerah sekitar Bonjol, dengan sasaran utamanya menguasai Bonjol. Belanda menutup jalan-jalan yang menghubungkan Bonjol dari daerah lain. Pasukan Padri pantang menyerah, mempertahankan Bonjol dengan membuat parit-parit sehingga Belanda kesulitan masuk Bonjol. Maka Belanda menyerang Bonjol dengan meriam. Bulan Oktober 1835, Bonjol dikepung dan tembakan dilancarkan ke arah benteng Bonjol. Akhirnya, benteng Bonjol jatuh ke Belanda setelah selama 2 tahun dipertahankan mati-matian oleh kaum Padri. Tanggal 8 Februari 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia mengadakan gencatan senjata. Belanda memaksanya menyerah. Ia bersedia dengan syarat pasukan Belanda ditarik dari Alahan Panjang. Belanda menolak sehingga kembali terjadi pertempuran. Bulan Agustus 1835, Tuanku Imam Bonjol bersedia berunding kembali, tetapi Belanda menolak dengan alasan kaum Padri akan menggunakan kesempatan ini untuk menyusun siasat. Tanggal 15 Oktober 1837, Tuanku Imam Bonjol menyerah sehingga perlawanan rakyat Minangkabau melemah dan dianggap sudah tidak ada artinya lagi oleh pasukan Belanda. 4. Akhir dari perlawanan Perang Padri. Pada tahun 1837, benteng Bonjol dikuasai Belanda. Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Tetapi, peperangan ini masih berlanjut. Sampai benteng Tambusai yang dipimpin Tuanku Tambusai jatuh pada 18 Desember 1838. Hancurnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur. Bersama sisa pejuangnya pindah ke Negeri Sembilan Semenanjung Malaya. Dan akhirnya, peperangan ini dianggap selesai karena sudah tidak ada perlawanan yang berarti. Setelah melihat video pemaparan di depan, sebaiknya kita menghargai jasa para pahlawan dengan cara jangan sekali-kali merupakan sejarah atau jas merah. Saling menghargai antar sesama dan belajar dengan